Hai semuanya, ini gue Me Today. Kasus biskuit beracun 1989. Jadi ada orang tua yang memberi makan anaknya biskuit dan tak lama kemudian anaknya itu mual, muntah-muntah, keracunan makanan dan meninggal. Peristiwa yang terjadi di Indonesia tahun 1989 merupakan peristiwa yang sempat membuat panik, bahkan sampai banyak sekolah-sekolah yang melarang anak muridnya makan biskuit dan dilakukan penggeledahan razia di dalam tas anak-anak itu. Kalau ada yang menemukan biskuit, ya segera dibuang. Hampir setiap hari banyak berita yang beredar seputar tentang keracunan akibat makan biskuit. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Yuk simak. Jadi kalau makan biskuit yang enak itu adalah yang renyah dan garing ketika digigit. Untuk membuat biskuit renyah ini ditambahkan satu bahan yang bernama amonium bikarbonat. Kejadiannya pada 8 April 1989 ada kapal dari Hong Kong yang bernama Sun Kong 5 berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Kapal itu membawa 2000 sak amonium bikarbonat, di mana satu sak berisi 25 kg. Amonium bikarbonat diproduksi di Cina dan merupakan pesanan dari PT FJA. Di kapal yang sama juga ada sodium nitrit berjumlah 2000 sak dan merupakan pesanan PT Pekak. Sodium nitrit ini merupakan salah satu bahan pengawet daging dan juga bahan pembuat batik, termasuk bahan yang berbahaya dan mematikan. Kedua jenis bahan ini diletakkan berdekatan. Satu hal yang tidak diperhatikan oleh nahkoda kapal. Entah dalam masa packing atau dalam masa proses pemindahan atau memang kualitas tintanya dari karung tersebut buruk atau faktor lain yang membuat tinta label yang ada di karung tersebut, sebagian tinta tersebut terhapus tulisannya, jadi tidak terbaca apakah ini amonium bikarbonat atau sodium nitrit. Ketika kapal berlabuh, para petugas pun bekerja. Mandor, karyawan pengurai bagian gudang, memerintahkan agar muatan-muatan yang ada di kapal itu segera diangkut dan disimpan. Para buruh angkut pun bergegas untuk menurunkan muatan tanpa memperhatikan label, apalagi label tersebut sudah terhapus tulisannya. Mereka hanya bekerja menuruti perintah dan melakukannya secepat mungkin. Amonium bikarbonat disimpan di gudang pelabuhan 210, sedangkan sodium nitrit disimpan di gudang api khusus untuk bahan kimia berbahaya. Pada 18 Mei 1989 dari gudang 210 ini amonium bikarbonat yang disangkanya memang amonium bikarbonat disalurkan kepada pabrik biskuit, sedangkan sodium nitrit disalurkan kepada pemesan, yaitu yang mayoritas adalah pengusaha pabrik batik. Sekilas bentuk dari kedua bahan ini mirip dan mulai menyebar, mulai pendistribusian. Kedua jenis pabrikan yang berbeda ini masing-masing tidak mengetahui apa pesanan mereka itu sudah sesuai. Para pengusaha batik tidak begitu bermasalah dengan hasil pabrikannya, beda dengan pengusaha biskuit. Sampai pada satu kejadian di akhir Juli 1989 di Tangerang dan juga Pandeglang, di mana ada kejadian kasus keracunan makanan. Maka oleh BPOM Bandung itu diteliti. Ternyata kasus keracunan pestisida biasa. Pada 3 Agustus di Jambi ada 3 anak yang meninggal setelah memakan biskuit dari PTT, sehingga oleh BPOM Jambi diperintahkan agar pabrik teh menutup produksinya dan biskuit ditarik dari peredaran. Sayangnya pabrik itu masih tetap memproduksi. Sementara itu di daerah Jawa Barat seperti Sukabumi mulai jatuh korban dengan ciri-ciri yang sama seperti yang di Jambi. 23 Agustus kemudian BPOM pun menemukan adanya kandungan sodium nitrit dari pabrik biskuit yang lain. PT FJA sebagai penyalur amonium bikarbonat pada 3 pabrik biskuit hingga melebar dari Medan sampai ke Pontianak. Lalu oleh Mabes Polri dilakukanlah pengusutan sehingga ditemukan ada 18 sak sodium nitrit yang tertukar dengan amonium bikarbonat dan 8 sak sodium nitrit hilang. Keracunan biskuit ini mengakibatkan 150 korban dan 34 diantaranya meninggal dunia. Meski di kemudian hari jumlah ini diralat menjadi 214 korban dan 26 korban meninggal. Entah apa angka ini yang terangkum sepenuhnya
Namun jumlah yang terbesar adalah anak-anak, karena anak-anak adalah konsumen terbesar pemakan biskuit. Selain korbannya di Jambi, Jakarta, Tangerang, dan Pandeglang juga merambah sampai ke Bali dan Kalimantan. Kasus biskuit beracun ini telah menambah kepanikan massal, sehingga pada saat itu banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke rumah sakit dengan keluhan yang sama, yaitu pusing, mual, dan muntah-muntah. Namun kemudian setelah diperiksa, ternyata mereka itu hanya emah atau sakit perut biasa, dan bahkan diantaranya yang sedang hamil muda. Dan untuk itu mereka pun dipulangkan. Bahkan di Rumah Sakit Fatmawati saja di Jakarta, pada bulan Oktober ada 100 orang yang melapor kalau mereka ini telah keracunan. Tapi semuanya dipulangkan karena faktor psikologis yang menyebabkan mereka berpikir kalau mereka itu keracunan. Padahal tidak. Saking hebohnya kejadian ini di tahun 1989 sampai ada banyak menimbulkan kepanikan massal pada saat itu, sampai milih-milih makanan. Makanya yang hidup di era saat itu badannya kebanyakan bagus-bagus gitu, karena cuma makan masakan rumah, nggak pakai yang lain gitu ya. Kalau sekarang udah mulai beragam gitu ya. Pemerintah pun segera bekerja untuk menarik peredaran biskuit yang berdampak kepada pabrik sebagai produsen biskuit, sehingga mereka menderita kerugian besar, nyaris 50%. Setelah kepanikan massa di tahun 1989 ini mereda, maka pengusaha pabrik, importir, serta nahkoda pun diusut. Yang diseret ke meja hijau adalah PTT sebagai pabrik biskuit yang memakan paling banyak korban jiwa. Dan juga nahkoda kapal Sun Kung 5. Tapi mereka semua dikenakan hukuman yang tergolong ringan. Terlebih nahkoda tersebut dibebaskan begitu saja karena tidak terbukti. Dan ada yang berspekulasi karena ya terlanjur hal ini ya, dibuat kayak seakan-akan kasus itu terjadi karena unsur kelalaian, tidak disengaja. Terhadap keluarga korban, pemerintah pun memberi santunan sebesar 75.000 hanya kepada keluarga korban yang meninggal. Dan bagaimana dengan nasib pabrik-pabrik tersebut? Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, apalagi bisnis ini sangat menguntungkan negara, maka dibuat pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk pemakaian bahan kimia yang mengandung racun, dan meningkatkan ketahanan nasional lewat pendidikan politik. Nah, yang terakhir ini gue agak bingung nih hubungannya dengan makan biskuit beracun tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang tahu, kalian mungkin bisa komen di bawah. Segala sumber yang gue pakai untuk pembuatan video ini gue tulis di deskripsi, kalian bisa cek. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Stay safe and stay healthy.